Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu. Manajemen mutu menurut American Society for Quality Control, mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Selanjutnya yaitu pendekatan dan teknik yang berkaitan dengan mutu, yaitu mutu harus diidentifikasi melalui penelitian atau pendekatan mutu yang berorientasi kepada pengguna. Mutu diterjemahkan ke dalam atribut produk yang spesifik atau pendekatan yang berorientasi kepada produk. Selanjutnya yaitu produk bermutu jika dibuat persis dengan spesifikasi yang telah ditetapkan atau pendekatan yang berorientasi kepada pengerjaan. Yang mempengaruhi mutu yaitu manajemen, karyawan, desain barang atau jasa, fasilitas, proses dan peralatan, material, dan supplier. Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Selviana Arniani. Saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu. Manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu mengacu seluruh organisasi melalui dari pemasok sampai ke konsumen. Yang kedua, manajemen mutu terpadu menekan pada komitmen manajemen untuk memiliki kinerja yang berkelanjutan untuk mencapai kesempurnaan segala aspek barang dan jasa yang penting bagi konsumen. Yang ketiga, manajemen mutu terpadu penting karena keputusan tentang mutu mempengaruhi setiap tahap pembentukan dan pengelola operasi yang berkelas internasional. Selanjutnya, langkah-langkah manajemen terpadu. Menurut Edward Demling, menggunakan 14 langkah yang kemudian dikembangkan menjadi 5 konsep, yaitu pertama, perbaikan yang terus-menerus, yang kedua, pemberdayaan karyawan, yang ketiga, perbandingan kinerja, yang keempat, penyediaan kebutuhan yang tepat pada waktu, yang kelima, pengetahuan mengenai peralatan. Selanjutnya, 14 langkah menurut Edward Demling. Yang pertama, ciptaan konsisten tujuan, kedua, arahan untuk perubahan yang lebih baik, tiga, realisasikan mutu ke dalam produk, hentikan tergantungan pada pemeriksaan yang menentukan masalah. Yang keempat, ciptaan hubungan jangka panjang yang berdasarkan kinerja sebagai ganti dan pemberian penghargaan pada bisnis yang berdasarkan ukuran harga. 5. Lakukan perbaikan terus-menerus baik pada produk maupun jasa. Yang keenam, memulihkan pelatihan karyawan. Yang ketujuh, tekanan setiap kepemimpinan, dan lain-lain. Selanjutnya, instrumen dalam manajemen mutu terpadu. Rumah mutu atau House of Equality. Langkah-langkah dalam membangun rumah mutu. Yang pertama, menentukan keinginan rumah mutu. Yang kedua, mengidentifikasi atribut barang dan jasa. Yang ketiga, membuat hubungan antara keinginan konsumen dengan cara barang dan jasa yang memelihara. Yang ketiga, mengevaluasi produk saingan. Yang keempat, mengembangkan sertifikasi kinerja atas cara pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang keempat, yang kelima, menerapkan cara-cara tersebut pada tahap konservasi yang tepat. Selanjutnya, metode Togichi. 3 konsep penting menurut metode Togichi. Yang pertama itu ketegaran mutu, yaitu saingan dan konsisten dalam kondisi manufaktur dan lingkungan yang tidak ideal. Fungsi kehilangan mutu, yaitu biaya berbanding lurus dengan rendahnya mutu. Spesifikasi target, yaitu peningkatan mutu berkelanjutan untuk memproduksi sesuai target. Selanjutnya, diagram Pareto, hukum 80-20. Diagram Pareto yaitu metode atau mencari sumber kesalahan, masalah-masalah atau kerusakan produk agar dapat membantu menyelesaikannya. Selanjutnya, hukum dari 80-20 sama dengan 80%, masalah bersumber dari 20% penyebabnya. Bisa diaplikasikan pada banyak hal termasuk alokasi prioritas. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasan dari saudari Selviana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Widianingsih.
Selanjutnya ada dimensi kualitas untuk industri manufaktur dan ada dimensi kualitas untuk industri jasa. Untuk industri manufaktur, menurut Galvanis 1996 meliputi yang pertama ada performance, yang kedua ada feature, yang ketiga ada reliability, yang keempat ada conformance, yang kelima ada durability, yang keenam ada serviceability, yang ketujuh ada aesthetic, yang kedelapan ada perception. Nah, yang kedua ini ada dimensi kualitas untuk industri jasa. Jasa sendiri, dimensi kualitasnya menurut Galvanis 1996 meliputi yang pertama ada communication, yang kedua ada credibility, yang ketiga ada security, yang keempat ada knowing the customer, yang kelima ada timeliness, yang keenam ada reliability, yang ketujuh ada responsiveness, yang ke-8 ada competence, yang ke-9 ada access, dan yang ke-10 yaitu courtesy. Selanjutnya ada biaya kualitas dan nilai kualitas. Biaya kualitas adalah biaya untuk melaksanakan dengan benar sejak awal ditambah dengan biaya yang disebabkan karena pengendalian mutu yang tidak memadai. Nah, ada 4 kategori utama biaya kualitas. Yang pertama adalah biaya pengendalian, yang kedua ada biaya penafsiran, yang ketiga ada pencegahan internal, maksudnya kegagalan internal. Sedangkan nilai kualitas yaitu indeks nilai pelanggan yang merupakan harga yang dibayarkan pelanggan atas manfaat yang dirasakan atau produknya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ada peranan inspeksi. Inspeksi merupakan pengukuran, perasaan, perabaan, penimbangan atau pemeriksaan produk dengan tujuan menemukan proses yang buruk sesegera mungkin. Nah, perlu diingat, inspeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem atau kecacatan dalam produk. Dia hanya berfungsi untuk menemukan kekurangan atau produk yang cacat. Nah, maka dari itu proses yang baik atau pemberdayaan pekerja itu lebih baik, itu solusi lebih baik daripada melakukan inspeksi. Inspeksi terbagi menjadi 2 berdasarkan karakteristik kualitas. Yang pertama ada inspeksi atribut, yaitu inspeksi yang menggolongkan barang yang baik atau cacat tanpa mencantumkan keterangan derajat kecacatannya. Yang kedua ada inspeksi variabel. Inspeksi variabel yaitu inspeksi menggolongkan barang ke dalam kontinum berdasarkan dimensi, kekuatan, kecepatan, atau berat pada suatu produk. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.